Bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Sebagai anak-anak Tuhan kita tetap bersuka cita dan tetap dimampukan untuk memuji memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Rabu 3 Juni 2020. Kita akan kembali dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Kita akan diberikan sukacita, kekuatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan kita menghadap Dia, memuliakan Tuhan lewat kerinduan kita bersama untuk mendengarkan firman kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan, kita memohon, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami ini. Terlebih dalam suasana akhir-akhir ini. Meskipun seperti itu, kami benar-benar menikmati, merasakan dalam anugerah iman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan ada menguatkan kami, menjaga dan melindungi kami. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kami juga rindu untuk terus memuliakan-Mu, untuk hidup tetap dalam iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Menguatkan dan menolong kami adalah kekuatan dari firman-Mu. Olehnya, sebelum kami mendengarkan, merenungkan, Tuhan melayakkan kami dan Tuhan berfirman menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Tuhan menolong, menguatkan kita, memampukan kita. Dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, kita akan dimampukan untuk memahami. Seterusnya kita akan dikuatkan untuk menyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari renungkan firman Tuhan dengan tema cara hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Tak dapat dipungkiri, dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara segenap umat Tuhan, bahwa COVID-19, virus corona, sudah membuat dampak yang begitu sangat banyak bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dampak yang buruk begitu sangat terasa. Semua mengalami perubahan. Dampak yang negatif pun terasa nyata. Tetapi kaitan dengan itu juga tentu ada juga dampak-dampak yang positif. Saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dampak yang negatif, virus corona COVID-19 telah membuat ketakutan yang luar biasa bagi seluruh penghuni yang ada di muka bumi ini. Secara khusus kita sebagai manusia. Dampak secara psikis bagi manusia, banyak yang mengalami stres, banyak yang mengalami depresi, ada yang begitu sangat panik, ada yang
kelihatan berubah menjadi orang yang begitu sangat paranoid, ketakutan yang berlebihan. Lalu dampak dari itu kita harus stay at home. Sudah sekitar 75 hari kita harus berada di rumah. Itu begitu sangat-sangat melelahkan, menjenuhkan. Kita seperti orang yang sudah bosan berada di rumah. Nah, karena bosan ada orang yang tidak lagi memperhatikan itu dan akhirnya melepaskan diri dari rasa jenuh, ia keluar dan melakukan ini dan itu. Ada begitu sangat banyak hal-hal yang negatif. Ada yang berubah menjadi pemarah, mungkin karena dampak psikis yang dirasakan. Ada orang yang berubah menjadi orang yang begitu sangat sensitif, dan mungkin ada juga yang tertutup. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi perlu juga disyukuri bahwa selain hal-hal yang negatif tadi ada juga hal-hal yang positif yang diakibatkan oleh dampak virus COVID-19 ini. Kita menjadi lebih kreatif, ibu-ibu lebih banyak kreatif buat masker, jadi duit, ya kan? Rumah lebih bersih, ya bunga di rumah lebih tertata dengan baik. Pekarangan yang tidak terjamah selama ini tiba-tiba disulap menjadi kebun. Itu begitu sangat luar biasa. Orang yang jarang di rumah sekarang malah bosan di rumah. Waktunya lebih banyak di rumah. Orang yang selama ini mungkin kurang berdoa, ya kita bersyukur dengan COVID-19 ini kita menjadi orang yang begitu sangat rajin berdoa. Orang yang selama ini mungkin jarang baca firman Tuhan, sekarang begitu sangat luar biasa, positif sekali, rajin benar kita membaca Alkitab. Kita di rumah dulu jarang PA, sekarang rajin. Kita jarang beribadah bersama, di rumahlah tempat kita beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus seharusnya juga punya dampak bagi kita. Kita adalah orang-orang percaya yang secara otomatis orang percaya itu adalah orang-orang yang dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai murid-murid yang ada dalam bacaan kita. Ketika murid-murid itu stay at home, mereka berkumpul bersama-sama dalam menanti janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus ketika ia terangkat ke sorga. Murid-murid yang sebelumnya adalah orang-orang yang begitu sangat penakut, karena Roh Kudus mereka berubah menjadi orang yang begitu sangat berani. Roh Kudus secara signifikan berdampak bagi murid-murid. Secara signifikan murid-murid yang awalnya adalah orang-orang yang pesimis dibuat oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang optimis, lemah, lunglai, tak berdaya, dirubah menjadi orang-orang yang semangat. Kepada murid-murid yang sudah tidak punya harapan dirubah menjadi orang yang begitu sangat militan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus memampukan yang tidak mampu menjadi mampu. Roh Kudus memakai orang yang dalam cara pandang manusia tidak bisa diandalkan, bahkan sudah meragukan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus dan dijadikan sebagai rasul-rasul Tuhan untuk menyatakan misinya. Yang tak mungkin, yang gak bisa dipakai dan dimampukan oleh Tuhan. Itu sekaitan dengan tema kita kemarin ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu dibuat menjadi orang yang hebat. Yang tidak bisa berbuat apa-apa, dibuat menjadi orang yang bisa melakukan banyak hal. Itu
yang begitu sangat luar biasa. Tetapi saya melihat secara khusus ayatnya yang ke-12 menarik dalam bacaan kita. Di situ dikatakan mereka semuanya tercengang-cengang dan semangat termangu-mangu. Ini adalah respon orang yang melihat orang-orang yang dikuasai, dihinggapi. Di dalam dirinya Roh Kudus bekerja. Lalu apa yang membuat mereka tercengang-cengang, membuat orang lain yang melihat mereka tercengang-cengang, keheran-heranan. Kalau kita baca teks sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Galatia nggak bisa bahasa lain, kok bisa ya berbahasa lain ya? Bukan bahasa lain-lain. Kalau bahasa lain-lain itu nggak dimengerti Bapak Ibu. Bahasa lain-lain ya nggak tahu bahasa apa, tetapi ini bahasa manusia. Ya, murid-murid yang adalah orang Galatia kok bisa bahasa Arab. Murid-murid yang bukan bangsa lain tetapi bisa berbahasa bangsa lain. Murid-murid yang bagi orang lain gak bisa apa-apa kok bisa melakukan hal yang begitu luar biasa loh. Ini yang membuat mereka tercengang-cengang. Jadi ada sebuah perubahan, ada yang kelihatan ya, inner body mungkin begitu, tetapi juga ada out body yang kelihatan. Apakah itu lewat perkataan, cara sikap dan tindakan, perubahan yang begitu luar biasa. Katakanlah mirip-mirip dengan perubahan metamorfosis. Dari yang buruk menjadi begitu sangat indah, begitu enak dipandang mata, begitu sangat interested bagi mereka. Lalu apa yang menarik ya bagi mereka? Sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita memahami arti dari kata tercengang-cengang. Kata tercengang-cengang di sini itu bisa secara sederhana kita artikan keheranan. Bahasa itu Raja Manga, sumanga. Mungkin juga bisa takjub. Tetapi kata tercengang-cengang di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah sebuah ungkapan kata-kata yang dikeluarkan, yang dikatakan oleh orang-orang yang melihat perubahan yang luar biasa pada diri orang-orang yang dihigapi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kata tercengang-cengang itu menandakan kegembiraan yang meluap-luap, sukacita yang begitu sangat besar. Ya kan? Murid-murid membuat orang bersukacita. Ini inner body dan out body, cara dan sikap, penampakan yang begitu sangat menarik bagi orang. Dan orang melihatnya itu membuat orang yang menyaksikan dan melihatnya itu menikmati. Mereka bersukacita. Ini yang namanya berdampak. Kalau kita lihat mereka terus keheranan dengan berdiskusi, mengatakan apa maksudnya ini. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa maksudnya ini dikatakan di antiloi toitu einai kuhok sibipul. Apa maksudnya ini? Ya, ternyata lewat itu mereka bisa membedakan mana orang yang hidupnya menyampaikan pesan dari Allah, mana yang bukan orang yang menyampaikan pesan dari Allah. Ternyata melihat cara murid-murid, perubahan pada murid-murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus, orang tahu ini orang sedang memperlihatkan pesan dan kehendak Allah. Makanya orang tertarik. Lalu kalau kita lihat bagaimana khotbah Petrus yang begitu sangat luar biasa, itu begitu sangat berdampak, 3.000 orang minta langsung dibaptis. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan itu? Apa hidup kita berdampak negatif atau berdampak positif? Apakah justru hidup kita membuat orang tidak sejahtera? Apakah justru dengan cara sikap hidup kita, egoisme kita, ambisi kita, lalu membuat orang-orang yang di sekeliling kita dimanapun kita berada gak menikmati hidup itu, gak menikmati sukacita?
Sebagai orang yang dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, harusnya hidup kita berdampak secara signifikan dan positif bagi orang-orang yang lain. Dengan kata lain, kita menyatakan pesan Allah lewat cara sikap hidup kita, tutur kata kita. Sekalipun juga hidup kita nggak lebih baik daripada orang lain. Terutama dalam situasi-situasi saat ini. Kita sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi mari kita tampil menyatakan maksud Allah, kehendak Allah, pesan Allah dalam keadaan sekarang ini. Dan jadikan hidup kita berdampak. Karena demikianlah hidup kita sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Kita berdoa. Sungguh luar biasa firman-Mu, memastikan bahwa siapapun jikalau dipakai oleh Tuhan, dan siapapun yang ingin dituntun oleh Roh Kudus, pasti hidupnya akan berdampak, menguatkan, mensukacitakan, menyemangati, membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dan demikianlah Roh bekerja bagi dunia ini dan bagi seluruh isinya. Tuhan, tolong kuatkan kami. Tunduk takluk hanya pada karya Roh Kudus Tuhan. Dan kami siap untuk Tuhan pakai seturut dengan cara-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat hari-hari hidup kami dalam masa-masa sulit ini. Tuhan terus memampukan kami untuk menyatakan sukacita pada diri kami, pada keluarga kami, pada orang lain, dan pada siapapun. Sambil terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberkati anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan melindungi kami dari segenap mara bahaya. Selalu mengisi kami agar kami semakin berhikmat bijaksana menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang bergumul Tuhan kuatkan dan berikan pengharapan selalu. Kami berdoa bagi lingkungan kami kiranya tetap kondusif, kota kami. Tuhan jaga kami zona merah. Makassar adalah zona merah. Secara khusus juga secara umum Indonesia. Tuhan jaga bangsa dan negara kami. Ampukan pemerintah kami dan semua elemen untuk terus bergerak aktif memutus penyebaran rantai virus corona ini. Kiranya tepat pada waktunya negara kami, lingkungan kami aman dan kami normal kembali bergerak aktif bersama. Dunia ini pun normalkan kembali. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, menguatkan para dokter dan tim medis, menyemangati mereka dan melindungi mereka untuk menyatakan kasih lewat pelayanan mereka. Tuhan memberkati juga semua anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai pada saat ini di sini. Tuhan dimuliakan, jaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini renungan malam Jemaat Satria Kasih edisi Rabu 3 Juni 2020. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kami berharap kita terus stay pada channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih setiap malam, dan kami pun mengajak kita untuk tetap berbagi lewat cara yang sederhana, lewat cara subscribe video renungan malam yang telah kita dengarkan ini, menekan tombol lonceng dan siap untuk men-share, membagi-bagikan kepada saudara-saudara kita. Kami terus berdoa Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat malam dan sampai jumpa.